Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alia Zahra Putri Gaisha atau biasanya dikenal sebagai Alzar dari kelas 11 bahasa SMA 4 Malang. Jadi tanpa ditanya lagi, saya sini sudah jelas ya dari cover video tadi akan mereview novel Supernova, Kesatria, Putri dan Bintang Jatuh karya D. Lestari. Saya akan membahas plus minus, kebahasaan, dan apa sih yang bikin saya tertarik untuk membaca novel Supernova karya D. Lestari ini. Novel Supernova, Kesatria, Putri dan Bintang Jatuh sudah memiliki sampul baru. Ini sampul lamanya, cetakan lama, dan sedangkan ini adalah cetakan yang baru dengan sampul yang lebih menarik. Dari sampul novel ini ada gambar astronot, roket, jam, kupu-kupu, yang membuat saya berpikir bahwa isi novel ini adalah tentang menceritakan lintas ruang dan waktu, perkembangan zaman modern dan astronomi. Tapi ternyata saya salah besar. Ya, tidak salah besar sepenuhnya, tapi cerita di dalam novel ini lebih menarik daripada sampulnya. Apa sih yang bikin novel ini menarik di mata saya? Mari kita bahas dari yang pertama, pembahasan awal sinopsis. Pada awal cerita kita disuguhkan dua tokoh pemuda yang bernama Ruben dan Dimas. Mereka mengikrarkan rasa cinta mereka dan mereka menjadi pasangan homoseksual. Di hari jadi mereka yang ke-10, mereka merencanakan untuk membuat karya sains dengan ide Kesatria, Putri, dan Bintang Jatuh. Jadi bisa dibilang mereka adalah tokoh di dalam cerita yang sedang membuat cerita mereka. Ruben dan Dimas, pasangan ini, mereka terus berpikir apa saja yang akan ada di cerita mereka, tokoh, alur cerita, dan hal unik apa saja yang akan membedakan tokoh-tokoh yang ada dalam cerita mereka. Pertama yang ditulis oleh Dimas dan Ruben adalah Vere, seorang pemuda yang kerja di kantor eksekutif, bisa dibilang pahlawan, terkenal, dan dia sangat rajin lah ya. Tokoh kedua, Rana sebagai putri. Vere mendapat panggilan wawancara mendadak karena dia adalah bisa dibilang tokoh publik ya. Bersama Rana, dia adalah wakil pemimpin majalah eksekutif wanita papan atas. Di pertemuan wawancara tersebut, mereka mengubah jalan hidup mereka dan mereka jatuh cinta. Rasa cinta mereka, rasa jatuh cinta mereka, rasa sayang mereka adalah sebuah kebohongan karena Rana sudah memiliki pasangan sah. Pasti kamu sudah menikah kan? Tebak, benar, Rana sudah menikah. Dan sejak umur 25 tahun, Rana sudah menikah dengan suaminya dan sudah dikaruniai satu anak. Rana merasa gundah dengan rasa cintanya pada Vere. Dia terus menyembunyikan rasa sayang itu dan mulai menjauh dari pasangan sahnya, mencari bagaimana caranya supaya aku bisa berpisah dengan suamiku dan menjalani cinta yang baru dengan Vere. Tokoh ketiga, Diva sebagai Bintang Jatuh. Diva dijelaskan sebagai seseorang yang sangat rupawan, cantik, memiliki badan yang ideal, dan menjadi sosok favorit pria-pria di luar sana. Di sisi lain, Diva memiliki kegelapan tersendiri, yaitu dia bisa dibilang menjadi kupu-kupu malam atau menjual diri. Tepatnya menjual diri dengan harga yang sangat mahal. Dari situlah semua masalah dari novel ini mulai. Oke, pembahasan yang kedua adalah review atau apa sih yang bikin saya tertarik membaca novel Supernova, Kesatria, Putri, dan Bintang Jatuh ini. Pertama, alurnya cenderung maju mundur, membahas tentang Dimas dan Ruben, bagaimana dia berargumen tentang apa yang akan mereka tulis dan apa yang akan mereka lanjutkan pada novel itu, dan akan lanjut kepada novel yang mereka ceritakan. Jadi bikin ekstra mikir gitu ya dengan membaca novel ini. Yang kedua adalah latar belakang tokoh. Seorang Dimas dan Ruben diceritakan di sini adalah pasangan homoseksual. Itu yang membuat saya kaget bahwa pasangan homoseksual ada di dalam cerita ini. Tiga, bagaimana seorang D. Lestari bisa membuat pembaca merasa bingung. Ini nyeritain siapa, ini nyeritain siapa, ini nyeritain siapa sih sebenarnya. Dan karena bagaimana sang penulis menuliskan dialog, kadang hanya di input dialognya saja tapi tidak diberi keterangan bahwa siapa yang mengatakan itu.
ini membuat saya ekstra berpikir, jadi siapa sih yang sebenarnya ngomong, ini siapa sebenarnya yang sedang berdialog gitu. Kedua adalah bahasa yang sangat berat, banyak memuat bahasa-bahasa astronomi, fisika, kimia, sedangkan saya kurang paham tentang apa yang sebenarnya diomongkan. Ini satuan kuantum. Hal ini membuat saya bingung, apa sih sebenarnya satuan kuantum, dan saya harus mencari di Google terlebih dahulu. Ini kita membahas rating. Menurut saya rating membaca buku ini kalau dari 5 adalah 4,5. Kenapa saya memilih 4,5 dibanding angka lain? Karena saya tertarik dan sangat tertarik dengan cara tokoh-tokoh menyelesaikan masalah mereka masing-masing. Selanjutnya adalah alur cerita mereka yang sangat di luar nalar dan susah ditebak, jadi membuat saya kaget ketika membaca cerita ini, ada ya cerita semacam ini, seperti itu. Belakang tokoh yang menarik juga menjadi nilai plus pada novel ini. Selanjutnya adalah cover novel terbaru yang sangat menarik menurut saya. Desainnya minimalis dan tidak terlalu banyak corak, yang membuat orang-orang akan berpikir, wah, novel ini pasti akan menceritakan sesuatu yang menarik juga dengan sangat menarik. Oke, jadi itulah review novel Supernova karya Dewi Lestari dari saya, Alia Zahra atau Alzar. Menurut saya sendiri, novel ini sangat worth to buy, worth untuk dibaca untuk kalian yang suka genre fiksi sains. Menurut saya cukup sampai sini saja. Jangan lupa kalian baca novel ini juga, karena novel Supernova menjadi salah satu novel favorit saya. Terima kasih teman-teman sudah meluangkan waktu untuk menonton video saya tentang review buku Supernova, Kesatria, Putri dan Bintang Jatuh. Saya Alza, pamit undur diri. Terima kasih.